Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Amel. Kak, Mari. Ya, Bu. Mau duduk di mana? Sini aja, Bu. Silakan. Assalamualaikum, Bu. Saya Amel. Waalaikumsalam, Amel. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bu. Jadi begini, Bu. Saya ingin bercerita dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia mendengarkan cerita saya? Bersedia, Amel. Kebetulan Ibu pada saat sekarang tidak terlalu sibuk. Jadi bagaimana, Amel? Jadi begini, Bu, saya mempunyai teman dekat yang sebagaimana dia sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri. Dia telah taruh pada saya karena dia melihat saya dengan cowok yang disukainya. Dan saya merasa bersalah kepada dia, Bu. Jadi teman kamu salah paham atas kejadian tersebut? Iya, Bu. Pada awalnya, saya tidak sengaja bertemu cowok yang disukainya di perpustakaan. Kemudian dia mengajak saya belajar bersama, dan saya menyetujuinya. Dan teman saya pun melihat saya dengan cowok yang disukainya. Dan di sana saya ingin meminta maaf serta menjelaskan kepada teman saya tentang hal itu. Tetapi teman saya sudah pergi dahulu, Bu. Saya merasa bersalah sekali kepada dia, dan saya ingin meminta maaf kepada dia dan menjelaskan, tetapi saya takut, Bu, penjelasan saya itu tidak didengarkannya, Bu. Jadi begini, Amel. Di sini Ibu akan menggunakan teknik kursi kosong, di mana Amel anggap kursi ini adalah teman Amel. Segala perasaan Amel, baik itu kecewa, sedih, bahagia, silakan Amel utarakan. Dan anggap di kursi ini ada teman Amel. Silakan Amel utarakan semua perasaanmu. Ina, maafkan aku ya, karena aku tidak sengaja bertemu dengan cowok yang kamu sukai. Dan di sana dia mengajak aku belajar bersama, dan aku menyetujuinya. Dan di sana pula kamu melihat aku bersama dia. Dan aku ingin menjelaskan kepada kamu itu tentang hal itu, tetapi kamu sudah pergi. Maafkan aku ya. Aku harap kamu bisa menerima permintaan maaf aku dan kita bisa berteman seperti dulu lagi. Baik. Menurut kamu, apakah respon yang diberikan temanmu? Menurut saya, dia akan memahami dan mengerti, serta akan memaafkan saya, Bu. Baik, kalau begitu. Sekarang, bagaimana perasaan Amel setelah mengutarakan semuanya? Sekarang Amel udah lega, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Apakah tindakan Amel selanjutnya? Setelah ini saya akan menemuinya dan akan segera meminta maaf dan menjelaskan hal tersebut, Bu. Baik, bagus kalau begitu. Sekarang apakah ada hal lain yang ingin kita ceritakan? Tidak, Bu. Baik, kalau begitu Ibu tutup saja proses konseling kita hari ini. Assalamualaikum, Amel. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Jadi gini, Pak. Gimana? Saya ada sedikit masalah nih, cuma agak privasi gitu. Mau cerita tapi ya gimana? Jadi kalau mau cerita aja, nggak apa-apa. Soalnya saya bisa menjaga rahasia. Jadi udah tanggung jawab saya seperti itu. Baik, Pak. Tapi agak privasi nggak apa-apa ya, Pak? Tidak apa-apa. Saya akan mencoba membantu sebisa saya. Kira-kira ada masalah apa? Jadi gini, Pak. Masalah saya tepatnya di dunia kerja saya. Jadi saya bekerja di salah satu toko grosir gitu. Iya. Terus saya kurang nyaman dengan bos saya, karena bos saya tuh mirip dengan sifat kakak saya di rumah. Oh, seperti itu. Ya, Terus? Semacam dia tuh suka memerintah saya, padahal waktunya lagi waktu senggang, nggak buat kerja kayak gitu. Karena saya juga tinggalnya kebetulan di sana, soalnya jauh dari rumah. Ya. Kalau boleh tahu posisinya di toko itu apa? Sebagai apa? Saya sebagai kasir dan pelayan gitu, Pak, di situ. Cuma kebetulan kan grosir, jadi nggak setiap hari ramai gitu tokonya. Jadi di toko itu kamu menghandle semua seperti itu? Atau ya, bagaimana? Ada rekan kerja saya, Pak. Cuma kebanyakan ya saya, karena saya yang pekerja lamanya. Oh,
Jadi bos itu sering marah-marah seperti itu ya? Apa Iya Pak. menyuruh padahal itu bukan Iya. bukan apa? Bukan tanggung Bidang. jawabnya gitu, bukan bidangnya seperti Iya. itu. Begini, saya ada apa? Ada sedikit gimana ya? Salah satu cara saya ada cara media kursi kosong seperti itu. Nanti Media kursi kosong apa itu Pak? begini, nanti Anda akan memerankan Anda sendiri dan menjadi bos seperti itu. Nanti percakapan Anda dan bos itu Anda memerankan sendiri. Jadi seperti apa di lapangan ya Anda perankan seperti itu. Paham? Saya harus menceritakan peristiwa Ya, realnya. nanti kan biar saya tahu bagaimana posisi Anda, nyaman atau tidaknya kan saya tahu. Iya. Jadi nanti di situ saya akan melihat, menilai bagaimana solusinya seperti itu. Apakah bisa dipahami? Kalau sudah paham, nanti biar kita langsung laksanakan. Baik Pak, saya sudah paham. Paham. Mungkin saya bisa mempraktekannya sekarang. Baik, nanti saya akan mencoba menyiapkan dua kursi kosong. Nanti coba diperankan sesuai di lapangan ya. Jadi seperti ini. Jadi teknik kursi kosong ini seperti ini. Ada dua kursi kosong kan. Nanti sebelah kanan saya ini kamu memerankan sebagai diri kamu sendiri, dan nanti setelah kamu sudah memerankan diri kamu sendiri, nanti kamu membalasnya dengan sebagai bos. Pindah posisi seperti itu, paham? Paham Pak. Jadi kalau sudah paham, langsung saja bisa Baik, diperankan. Baik Pak, saya paham. Saya akan memerankannya ya. Jadi ketika saya sendiri kan di posisi kasir, waktu itu toko agak sepi. Iya. Jadi saya kan bukan bersantai sih, masih jam kerja. Jadi saya cuma duduk, terus tiba-tiba bos saya datang. Bos datang bilang, "Divan, segera cuci piring, bersihkan dapur." Kebetulan waktu itu saya tinggal di sana, jadi saya disuruh seperti itu. Terus saya jawab, "Iya Pak, saya lakuin." Terus bos saya bilang, "Divan, kerja kamu kok lambat sih dan suka santai-santai, lebih suka santai daripada bekerja." Dan mungkin itu saja Pak, peristiwa yang saya alami. Dari situ saya ingin bercerita ke Bapak kalau saya merasa tertekan gitu Pak, merasa saya itu diperlakukan tidak semestinya gitu. Padahal saya kan di sini bekerja untuk bekerja pada bidang saya, bukan seperti membantu pekerjaan rumah atau lain gitu Pak. Mungkin saya memang tinggal di rumahnya bos, tapi kan bukan berarti saya harus melakukan pekerjaan rumah bos saya juga gitu. Jadi mungkin seperti itu aja Pak, cerita peristiwa realnya. Semoga Bapak bisa memahami. Terus bagaimana solusi dari Bapak? Jadi setelah saya melihat Divan tadi mempraktekkan bagaimana kronologi di tempat kerjanya, saya menganalisa mungkin Divan ini menghadapi bos itu, coba bosnya itu dikasih senyuman seperti itu kan. Bos ngomong apa, Divan jangan terlalu diambil hati seperti itu kan. Terus coba Divan itu enjoy aja lah. Divan anggap aja itu orang tua yang menyuruh, biar Divan itu nyaman juga kan di situ. Kan Divan maunya di situ nyaman. Iya. Nah, seperti itu. Banyakin senyum aja. Itu udah mungkin biar tenang gitu kan, seperti itu. Tapi Pak, kalau saya emang benar-benar udah nggak tahan gimana? Jika memang Divan itu sudah nggak tahan, mungkin lebih alangkah baiknya lah ya kan. Alangkah baiknya Divan omongin baik-baik, temuin bosnya kan, bicara empat mata, bagaimana solusinya. Divan keluhkanlah apa yang Divan rasakan di tempat kerja seperti apa. Mungkin itu bosnya akan dia juga bos Divan juga introspeksi lah, agar juga tidak sewenang-wenang dengan Divan, karena kan itu kan bukan
bukan tanggung jawab Divan kan, karena bukan bidang Divan juga seperti itu. Baik Pak, terima kasih sekali ya Pak. Iya. Saya sudah sedikit lega dan mungkin udah menceritakan apa yang harus saya ceritakan agar nggak kepikiran terus gitu Iya. Pak. Saya senang juga sedikit membantu ya kan. Syukur kalau ini memang berhasil Divan lakukan kan. Baik Pak, ikut senang. saya akan melakukan saran dan solusi dari Bapak tentunya Pak. Baik. Terima kasih ya Pak. Baik, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada yang bisa Ibu bantu, Verga? Saya mau cerita dengan Ibu. Ibu ada waktu tidak? Ya, Ibu ada waktu. Ada yang bisa Ibu bantu? Begini, Bu. Saya bingung dengan diri saya sendiri. Saya sulit sekali berkata tidak untuk membantu orang lain. Di kos, saya sering disuruh oleh teman seperti nyetrikaan, ngepelin, nyuci. Oh iya, Ibu mengerti. Ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Kamu tidak enak untuk mengatakan tidak karena kamu takut untuk dikucilkan dan tidak memiliki teman. Iya, Bu. Jadi begini, Kakak bisa menolak ataupun tidak menolong teman dengan kalimat, maaf sebelumnya saya ada pekerjaan lain dan saya tidak bisa membantu kalian dengan intonasi yang jelas dan dengan tidak kasar ataupun dengan lembut. Oh begitu Bu, nanti saya coba. Ya coba Verga ucapkan kalimat seperti itu kepada temannya yang akan Verga tolak. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Ada yang bisa Ibu bantu lagi? Tidak Bu. Nah, semoga bisa membantu Verga ya nak. Ya, Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Jadi begini Pak, saya datang ke sini ingin bercerita dengan Bapak. Apakah Bapak ada waktu? Bapak ada waktu? Bagaimana? Oh begini Pak, saya bingung dengan diri saya sendiri tentang bermain game online ini karena teman-teman terus mengajak saya untuk bermain game online dan saya takut dikucilkan dan dijauhkan teman-teman karena saya tidak bermain dengan mereka. Jadi bagaimana pendapat Bapak? Begitu ya. Berarti kamu takut dikucilkan apabila tidak bermain game online dengan mereka. Iya Pak. Dan sulit menolak ajakan mereka ya. Ya begitulah Pak. Jadi gini Pak, pertamanya saya cuman sekedar bermain atau mencoba-coba untuk bermain game online ini. Tapi lama kelamaan saya keasikan bermain game online ini dan saya juga banyak ketinggalan pekerjaan termasuk tugas-tugas kuliah saya banyak ketinggalan. Jadi gimana Pak? Ya Bapak bisa rasakan apa yang kamu rasakan. Oh begitu ya Pak. Jadi begini Indri, cobalah mengucapkan kata menolak kepada temanmu. Maaf sebelumnya saya banyak tugas kuliah dan saya tidak bisa untuk bermain game online dengan kalian dengan intonasi yang baik. Oh baiklah Pak, nanti saya akan coba. Cobalah Indri menolak ajakan teman itu dengan kalimat yang lebih baik. Baiklah Pak, terima kasih atas waktu Bapak. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, saya Dini. Waalaikumsalam Dini, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Jadi begini Bu, saya ingin bercerita dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia mendengarkan cerita saya? Iya Dini, Ibu bersedia. Jadi hal apa yang meresahkan pikiran Dini? Jadi begini Bu, saya dikhianati teman saya yang sebagaimana apa yang dia minta sudah saya penuhi seperti kasih sayang, perhatian, dan tiba-tiba dia meninggalkan saya begitu saja tanpa sebab dan tanpa alasan yang dapat saya terima Bu. Baik, dalam permasalahan ini memang cukup sulit dan merupakan resiko dalam menjalinkan hubungan dalam persahabatan lawan jenis. Tetapi ini merupakan suatu kenyataan. Lebih baik dia meninggalkan kamu sekarang daripada nanti apabila sudah terjalin suatu ikatan. Jadi bagaimana Dini? Jadi begini Bu, saya sudah paham dan mengerti Bu. Baik kalau begitu. Sekarang apakah ada hal lain yang ingin Dini ceritakan lagi kepada Ibu? Iya Bu, jadi begini.
Saya ingin meningkatkan prestasi saya pada semester berikut lebih tinggi, Bu. Jadi Dini ingin meningkatkan prestasi Dini lebih tinggi pada semester depan. Dini bisa belajar dengan giat, mengumpulkan tugas tepat waktu, menanyakan tugas-tugas yang tidak Dini kurang paham kepada teman Dini, menanyakan tugas-tugas yang kurang paham kepada dosen, atau Dini bisa mencari dan menambah ilmu dengan membaca buku yang lebih banyak lagi, dan itu bisa membantu Dini untuk meningkatkan prestasi Dini pada semester depan. Jadi bagaimana Dini? Iya Bu, saya sudah mengerti. Baik kalau begitu. Jadi kalau sudah Dini mengerti, apakah kita tutup saja proses konseling kita? Iya Bu. Jadi kalau begitu, Assalamualaikum Dini. Waalaikumsalam Bu, terima kasih. Iya Dini.